Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila asyrafin nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi minal anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa khususan wa nafa'ana bi ulumina ja'ulahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kembali bertemu dalam kajian Al-Idah dengan terjemahan Juz' 5, penjelasan juga ada di situ. Para pemirsa dan para santriwan santriwati yang dimuliakan oleh Allah, kita masuk pada bab ar-raj'atu, raj'ah atau rujuk. Jika seorang suami istri terjadi dalam suatu perpisahan, talak 1 dan 2 itu masih bisa rujuk kembali. Tapi kalau sudah talak 3 itu tidak bisa rujuk kembali kecuali si istri sudah menikah lagi dengan laki-laki yang kedua, kemudian sudah iddah, sudah dukhul, dan baru bisa kembali lagi kepada suami yang pertama dengan syarat tidak ada perencanaan. Ar-raj'atu syar'an wa hiya raddul mar'ati ilan nikahi min talaqin ghairu ba'inin fil iddati atau ghairu faskhin. Raj'ah atau rujuk adalah suami raddul mar'ati, suami mengembalikan istrinya yang telah diceraikan, yang bukan talak bain, yang masih dalam iddah kepada pernikahan. Talak yang berlaku rujuk setelahnya hanya 2 kali. Jadi suami yang mengembalikan istrinya yang telah diceraikan. Jadi istri yang telah diceraikan kalau masih talak 1, maka sang suami rujuk kembali kepada istrinya. Itu boleh langsung saja, nggak perlu menggunakan akad baru, apalagi mahar baru, langsung saja. Sudah talak 1, kemudian dalam masa iddahnya itu boleh sang suami kembali lagi selain talak bain. Wat talaqu alladzi ba'dahu, tadi ar-raj'atu bisa di bi fathir ra bi ar-raj'at. Boleh ar-raj'atu. Boleh ar-raj'atu, boleh ar-raj'atu. Wat talaqu alladzi ba'dahu raj'atun marratani. Talak yang berlaku rujuk itu cuma ada 2 kali. Hanya 2 kali. Seperti firman Allah, at-talaqu marratani fa imsakun bima'rufin au tasrihum bi ihsan. Talak yang berlaku rujuknya setelahnya hanya 2 kali, maka pertahankan dengan ma'ruf dan melepas dengan baik. Surat Al-Baqarah. Faman talaqa imra'atahu wahidatan aw ithnataini falahu muraji'atha ma lam tanqadi iddatuha. Seorang suami yang menceraikan istrinya dengan talak 1 atau talak 2, maka boleh merujuk kembali selama belum habis iddahnya, ma lam tanqadi iddatuha, selama belum habis masa iddahnya istri. Jadi cuma talak 1 dan talak 2. Ka'iyaqul laha, seperti suami berkata kepada istrinya, ya, arja'tuki ila nikahi, aku kembalikan engkau kepada
nikahku. Atau awyakula ilam takun hadiratan, jika istrinya nggak ada di depannya, mengatakan aku kembalikan istriku kepada nikahku. Arja'tu zaujati ila nikahi. Ini syaratnya tadi selama masa iddahnya itu belum habis. Gimana kalau habis? Fa in qadat iddatuha lam tahilla lahu illa bi'aqdin jadidin biwaliyin wa syahidaini. Kalau masa iddahnya habis, jadi istri dicerai, ada masa iddah, terus masa iddahnya habis, suami belum rujuk. Kalau suami ingin rujuk kembali, ingin kembali kepada istrinya, maka harus memakai akad baru lagi. Memakai akad baru lagi dengan wali dan juga dengan 2 saksi. Seperti persyaratan orang yang nikah. Seperti itu. Kalau masa iddahnya belum habis, ya langsung saja tinggal mengatakan aku ingin mengembalikan kamu pada nikahanku. Wala ishtaratu fi raj'ati al-ishhad, lakin al-ishhad ahsan. Tidak disyaratkan dalam rujuk itu adanya persaksian, tetapi adanya saksi itu lebih diutamakan. Jadi nggak disyaratkan, walaupun nggak ada saksi ketika rujuk ya nggak apa-apa, tapi yang lebih utama jika ada saksi. Jadi dalam rujuk itu al-ahsan wujudus syahid, adanya orang yang menyaksikan ketika merujuk, biar tahu oh ini suami istri sudah kembali. Kalau nggak ada saksi pun ya nggak apa-apa. Cuma yang lebih utama itu adanya saksi. Rujuk itu ada 3 rukun. 1, adanya murtaji'. 2, adanya syighot. 3, adanya istri. 4, ketika tidak perlu ridho istri. Ketika rujuk itu tidak perlu ridho istri. 5, istri sudah pernah dukhul sebelumnya. Intinya apa? Istri itu sudah pernah, dia berstatus istri, berarti kan sudah didukhul oleh suaminya tadi. Murtaji itu bukan murtaji itu bukan orang yang ingin kembali, bukan murtad sebelum dukhul. Mukhtar, tidak terpaksa, memang benar-benar ingin kembali, nggak ada paksaan. Syaratnya murtaji. Suami dia bisa nikah dengan sendirinya, punya kemampuan seperti mampu untuk menikah. Dia bukan anak kecil. Murtaji. Kemudian berakal. Syighot ya ada ijab qabul ya. Kemudian ada ijabnya, zaujah. Sudah pernah didukhul, kemudian ketika rujuk tidak perlu ridho istri selama masa iddah belum habis. Tapi kalau masa iddah sudah habis, maka suami jika ingin kembali kepada istrinya harus memakai akad baru dengan adanya wali dan kedua saksi. Seperti itu. Ini perlu sangat hati-hati ini. Kalau masih akad talak 1, talak 2, suami masih bisa kembali lagi selama masa iddah masih ada. Kalau masa iddahnya sudah nggak ada, maka harus pakai akad baru lagi dengan adanya wali dan 2 saksi dan ada mahar juga. Seperti itu. Nggak perlu adanya ridho ya, ridho ketika rujuk nggak perlu ridho istri. Kalau selama masa iddahnya itu masih ada, langsung aja aku ingin kembali lagi deh sama kamu, beres, karena masa iddahnya masih ada. Nah, aku nggak mau, tetap aja masih sah ya.
seperti itu. Babul iddah. Al-iddatu hiya muddatun tatarabbasu fiha al-mar'atu li ma'rifati bara'ati rahmiha aw li ta'abbudi aw li tafajju'iha ala zaujin. Iddah adalah waktu terhitung di mana seorang perempuan menunggu untuk mengetahui ma'rifati bara'at, untuk mengetahui kosongnya rahim. Jadi waktu terhitung di mana wanita menunggu untuk mengetahui kosongnya rahim atau tidak. Tuh. Atau bisa dikatakan atau untuk sekedar ta'abud, dita'abudi. Kedua, ketiga, semata-mata melaksanakan perintah Allah. Ya, ta'abud itu semata-mata melaksanakan perintah Allah, atau karena musibah kematian suami. Itu namanya iddah. Satu, iddah itu adalah waktu terhitung untuk mengetahui wanita tersebut kosongnya rahim atau tidak, mengiddah itu. Kedua, ta'abbud, semata-mata ingin melaksanakan perintah Allah. Ketiga, masa bergabung ya, berduka atas meninggalnya suami. Itu iddah. Ada iddahnya. Karena iddahnya orang yang ditinggal mati suaminya ada sama iddah yang ditalak itu berbeda. Wal mu'taddatu ala darbaini. Macam-macam perempuan iddah, orang yang iddah itu ada dua. Pertama adalah mutawaffa anha zaujuha. Apa mutawaffa? Seorang istri yang tinggal mati suaminya. Yang kedua, wa ghairu mutawaffa anha kal mutallaqati wal mukhtali'ati. Yang kedua adalah iddahnya seorang perempuan yang tidak ditinggal mati suaminya, seperti istri yang ditalak, perempuan yang ditalak atau perempuan yang dikhulu'. Jadi intinya perempuan yang ditinggal mati suaminya itu wajib melakukan ihdad. Ihdad itu adalah mencegah diri dari memakai perhiasan, memakai wangi-wangian, dan harus menetap di dalam rumahnya kecuali ada hajat, ada kebutuhan yang mendesak. Seperti apa? Dia harus membeli beras atau menjual, pergi ke pasar untuk menjual bahan hasil kebunnya karena untuk makan. Maka ini kalau istri yang iddah ketika ditinggal mati suaminya, harus nggak boleh pakai wangi-wangian, nggak boleh pakai baju baru, nggak seperti sekarang suaminya baru dikubur besoknya sudah menor istrinya, sudah berhias diri, udah bebas pergi kemana-mana. Nggak boleh kayak gitu, harus menetap dalam rumah sampai masa iddahnya selesai, kecuali ada kebutuhan yang sangat mendesak seperti kebutuhan untuk dia makan ya, cari makan banyak, makan tuh mau beli beras atau menjual hasil kebunnya, keluar rumah. Kalau nggak dijual nanti dapat mana uang untuk makan, itu boleh. Saya kira cukup sekian penjelasan dari kami, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.